Mungkin ada sebagian permasalahan lagi, kompresi ada, bahan bakar ada, pengapian ada, titik pengapiannya sudah pas juga, spimannya tidak putus, stop gageting tidak error, motornya masih tidak mau hidup, tidak mau nyala. Kadang-kadang ini kalau penyakit motor yang aneh, pada saat seperti ini, dibuka seperti ini, dia api businya ada. Pas kita pasang canglong businya, ternyata motornya itu tidak mau hidup, kadang mati, kadang hidup, kadang mati, terus hidup, mati, hidup, mati, hidup. Pokoknya bikin bingung banget. Motor kadang hidup, kadang mati. Ada lagi motor katanya yang pas panas dia mogok, lalu udah dingin hidup lagi. Kalau nginjak air bannya dia mogok. Nah, kalau motor itu kalau nginjak air bannya mogok berarti ya. Oke, apa kabar saudara semua, senang berjumpa kembali dengan Anda. Oke, kali ini kita akan membahas tentang cara pengecekan motor yang mati mendadak pada saat di perjalanan ataupun motor kita itu mogok. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui pada saat motor itu mogok. Yang utama yaitu syarat motor untuk hidup, yaitu 1. Adanya kompresi, 2. Adanya bahan bakar, 3. Adanya pengapian ya. Pengapian itu api busi dengan titik pengapian yang pas. Mungkin di sini kita akan bahas tentang cara mengatasi motor mogoknya, tidak hanya untuk matic injeksi saja, tetapi bisa untuk matic karbu, bisa untuk motor sport, bisa untuk motor bebek. Pokoknya tentang pengecekan yang kali ini umum ya, universal, bisa digunakan untuk semua motor cara pengecekannya. Dan agar lebih mudah nanti kita akan bahas secara bertahap untuk cara pengecekannya. Dan oke, kita bahas satu persatu. Ya, oke, jadi ini pembahasan tentang masalah motor yang mati total, mogok, ataupun mati mendadak. Jadi ini bukan pembahasan tentang masalah motor yang berebat, ngok, ngampos, ataupun ngablak-bak. Karena untuk motor yang ngampos dan ngablak-bak sudah saya masukkan di video sebelumnya. Oke, jadi jika motor mogok di perjalanan ataupun mati mendadak, jadi hal yang pertama harus kita periksa yaitu dari segi kompresi ya. Berarti untuk memeriksa kompresi kita bisa cek dengan cara diselah ya, ataupun diengkol. Karena kompresi itu suatu pemompaan atau penekanan udara di ruang bakar atau penekanan udara piston. Jadi kita cek seperti ini. Jadi jika motor ada kompresi, pas kita selah seperti ini, dia ada perbedaan tekanan. Misalkan enteng, terus dia ada seperti memompa seperti itu, berarti dia ada kompresinya. Mungkin kalau maaf pakai kaki diselah seperti ini bisa. Jika tidak ada kompresinya, motor itu identik ngelos ya. Jika ada kompresi, pas kita tahan seperti ini ada mengganjal, muter, terus mengganjal lagi, berarti itu ada kompresinya. Jika motor itu tidak ada kompresinya, sudah jelas motor itu akan mogok. Jika motor itu kompresinya hilang, tidak akan hidup. Oke. Untuk penyebab kompresi hilang yaitu untuk motor injeksi. Biasanya untuk motor injeksi kompresi yang hilang diakibatkan kebanyakan seperti motor Beat, Mio J, ataupun motor injeksi yang lainnya. Kebanyakan motor injeksi ini olinya suka kering ya. Jadi untuk motor injeksi ini jangan sampai lupa ya untuk mengisi oli. Jadi pada saat di perjalanan motor itu kompresinya hilang dan mogok, berarti kita cek dulu olinya. Jika olinya habis, sudah jelas ring pistonnya menjadi rapat semua ya, macet ring pistonnya, itu akan susah hidup motornya. Mungkin ada satu solusi, di lubang busi dimasukkan oli, tetapi itu tidak menjamin bisa berhasil, kadang ada yang berhasil, kadang tidak. Oke, jadi untuk motor injeksi seperti itu, kebanyakan jika kompresi hilang itu dikarenakan oli yang kering. Dan yang kedua, untuk motor injeksi, hilangnya kompresi diakibatkan karena klep kerak berarang ya. Tetapi jika klep berarang ataupun kerak di klep, jika kerak di klep ini di sini di dalam ruang bakar di klepnya, jika terlalu banyak kerak, tetapi motornya itu tidak akan mati mendadak ya untuk motor injeksi seperti ini. Karena jika klep berkerak, biasanya motornya itu tenaganya berkurang dulu, lalu susah hidup, lalu mogok. Jadi jika mati mendadak, berarti kompresi hilang diakibatkan karena oli yang kering. Oke, jadi untuk motor injeksi pembahasan kompresinya seperti itu. Ada dua macam permasalahannya. Dan untuk motor matic seperti Mio dan yang lainnya biasanya
Kalau Mio Smile, setelan klepnya itu yang in menjadi merapat ya. Setelan klepnya terlalu rapat, kompresinya hilang, motornya sudah hidup lalu mogok. Itu untuk Mio Smile. Adapun untuk seperti motor bebek seperti Satria FU, motor bebek biasa ataupun motor sport, ada yang hilang kompresinya diakibatkan karena klepnya bengkok ataupun gigi timingnya loncat atau rantai ketang loncat. Tapi entah loncatnya kemana, yang jelas top gigi timingnya jadi berubah sehingga kompresinya pun menjadi hilang. Dan untuk jenis motor 2 tak, kompresi hilang bisa diakibatkan karena ring piston yang habis, yang ciut, packing yang bocor, dan jika seal crank as lepas ataupun bocor, kompresi primernya jadi hilang. Itu pun menjadi mogok ataupun membran harmonika bocor untuk 2 tak menjadikan motor itu mogok, kompresi bawahnya menjadi bocor. Berarti jika kita sudah cek yang seperti tadi dan kita cek kompresinya itu sudah ada, berarti kompresinya sudah normal. Berarti yang kedua kita cek dari segi bahan bakar ya, dari penyaluran bahan bakar. Kita pastikan bahwa bahan bakar dari tangki ke karburator, ke selang ke karburator itu normal. Oke, jadi pertama kita cek dari tangki ya. Mungkin untuk pengecekan bahan bakar di tangki ini agak konyol. Tetapi kadang-kadang seseorang itu kalau lagi error, lagi lupa, motornya mogok di selah-selah padahal bensinnya itu tidak ada. Berarti dicek dulu di tangkinya ada, oke. Setelah tangkinya ada, berarti kita periksa ke bagian injeksi. Silahkan diperiksa juga di bagian injektor ya. Jika injektor dicabut, tinggal buka baut satu di sini untuk injektor, di bawah sini buka baut satu, injektornya cabut, lalu diselah, nanti injektornya akan menyemprotkan bahan bakar. Nah, di situ berarti bahan bakarnya keluar. Jika tidak keluar, silahkan diperbaiki. Tentang cara memperbaiki aliran bahan bakarnya saya sudah masukkan di video sebelumnya. Itu untuk motor injeksi. Dan untuk motor karburator seperti semacam Mio, berarti kita cek ya, di bawah di sini ada karburator dan di sini ada skrup pembuangan ya. Jadi untuk mengecek bahan bakarnya kita bisa putar skrupnya di sini ke kiri. Nanti kalau bahan bakarnya ada berarti dia akan keluar ya dari bawah, ataupun kita bisa cabut selang bahan bakar dari tangki ke sini, nanti ketahuan kalau bahan bakarnya mampet. Oke, seperti itu. Itu untuk motor Matic. Dan untuk motor bebek kadang Matic juga ada. Di sini ada selang membran di intake. Jika selang membran ini putus ataupun retak, itu juga penyebab motor mogok karena bahan bakarnya itu tidak akan turun ya, tidak akan turun ke karburator karena membran ini fungsinya menyedot udara, membran tersedot lalu bensin turun di situ. Yang termudah yaitu berarti sama kita cek di sini dari pembuangan karburatornya. Kita putar ke kiri, nanti dia keluar bahan bakarnya, berarti dia sudah kita pastikan bahan bakar sampai ke karburator. Ataupun jika masih penasaran, silahkan ditutup di sini seperti dicuk seperti itu. Kita periksa di tangan kita ada bahan bakar ataupun tidak. Jelas-jelas jika bahan bakarnya tidak ada di karburator atau tidak keluar dari nozzle-nya, itu tidak akan hidup motornya. Kita capek-capek memeriksa ataupun kita capek-capek menyalah, jangan sekali-kali kita itu terus saja diselah motor itu sampai mau hidup itu capek-capek. Jadi motor itu kalau mau diselah minimal 5 kali selah itu sudah cukup. Jadi jika 3 hidup silahkan dicek. Kalau nyelah nyampe setengah jam itu capek banget, itu konyol banget. Jadi yang jelas kita periksa ya satu persatu jika motor kita itu mogok, biar kita itu nggak capek. Oke, di situ berarti dari segi bahan bakar berarti kita cek ya. Jadi harus turun dari segi dari tangki ke selang ke karburator. Jika kita pastikan bahan bakarnya sudah turun dari tangki ke karburator, atau bagi yang injeksi dari tangki ke fuel pump ke injektor sudah menyemprotkan bahan bakar. Nah, disitulah yang terakhir kita periksa yaitu dari segi pengapian. Jadi yang terakhir kita periksa yaitu dari segi titik pengapian ya. Dari segi pengapian berarti kita cabut kabel busi di sebelah sana. Tetapi sebelum kita mencabut kabel busi, kita cek dulu di sini. Oke, jadi pertama kita bagi motor yang Matic seperti ini, cek dulu di sini. Oke, jika di sini panel speedo menyala dan yang lainnya menyala, misalkan di sini menyala ya panel speedo sen
seperti ini. Berarti jika menyala sama starter, berarti itu motornya sistem kelistrikan dari aki itu normal. Berarti kita memeriksa dari api busi. Jika kelistrikan ini mati semua untuk motor injeksi, jelas-jelas itu motornya kadang mogok ya. Jika kelistrikannya hilang semua dari aki, misalkan hilang, ada motor itu sebagian mogok seperti itu, kadang sikring longgar, aki tekor, itu menyebab motor matic injeksi mogok. Tetapi untuk motornya yang berbahan bakar sistem karburator seperti Mio ataupun motor bebek, berarti walaupun panel speedo mati, aki mati, motornya itu masih bisa hidup. Berarti masih bisa hidup, bisa lah. Kalau injeksi biasanya bagusnya itu pakai aki, kalau nggak pakai aki error. Oke, seperti itu. Setelah dicek di sini, dipastikan dulu. Baru kita mengecek ke bagian sini ya. Kita cek di bagian busi. Berarti kita cabut dulu di sini cangklong busi. Oke, cangklong busi dicabut seperti ini, lalu kita tes dengan menggunakan busi. Di sini, berarti kita lihat dari api businya. Mungkin jika akinya ada bisa kita starter, jika akinya tidak ada untuk motor yang pakai karburator berarti bisa kita selah. Berarti kita cek dulu, berarti kita tempelkan ke massa ya ataupun ke body. Misalkan kita tempelkan ke massa ke sini, lalu kita starter ataupun kita selah. Di sini harus ada api ya. Jika apinya tidak ada, jelas-jelas motornya itu tidak bisa hidup ya. Jika apinya tidak ada, jelas-jelas bahan bakarnya itu tidak akan terbakar dan motornya itu tidak akan menyala. Oke, jadi untuk motor jenis injeksi seperti injeksi Honda seperti ini, biasanya kalau motornya mogok dan api businya tidak ada, bisa jadi dari standar 1 ya. Jika standar satunya error, mungkin saya sudah masukkan di video sebelumnya tentang cara pengecekan kelistrikan untuk sepeda motor Honda dan Yamaha. Oke, mungkin saya sedikit bahas lagi. Pertama dicek yaitu kabel standar 1. Kabel standar 1 jika putus atau rusak, berarti bisa kita jumper, bisa kita satukan, nanti nyala lagi motornya. Oke, dan yang kedua yaitu dicek akinya harus normal ya untuk motor injeksi itu. Dan jika aki normal dan yang lainnya, berarti kita cek ke kuil, ke ECU, dan ke kabel-kabel. Kita cek barangkali di situ ada yang putus. Dan untuk lebih lengkapnya pengecekan jalur kabel motor injeksi saya sudah masukkan di video sebelumnya, video yang berjudul mengatasi Vario matic Honda mati mogok. Oke. Dan jika untuk motor sejenis karburator, motor matic biasa seperti Mio ataupun sejenis motorsport ataupun motor bebek, berarti jika api businya itu tidak ada jenis yang berbahan bakar karburator, berarti kita cek di sini tidak ada. Kita cek keluaran dari coil ya, keluaran dari coil itu harus ada. Dan jika tidak ada, berarti kita maju lagi ke keluaran dari CDI. Dan jika keluaran dari CDI tidak ada, berarti kita maju lagi ke keluaran spool. Untuk lebih lengkapnya, untuk pengecekan jalur kelistrikan ini saya sudah masukkan di video sebelumnya, yaitu kupas tuntas jalur pengapian AC Supra C Series Pega kotak. Pokoknya banyak lah di video sebelumnya saya kupas tuntas di situ tentang cara pengecekan jalur pengapian dan jalur pengisian. Oke, bagaimana sekarang? Kompresi sudah ada, bahan bakar dari karburator sudah ada, pengapian di busi apinya sudah ada, berarti apinya juga sudah bagus, sudah bunyi peletak seperti itu api besar, tetapi motornya itu masih tidak mau nyala. Oke, di sini mungkin ada sedikit ganjil ya. Ada juga motor seperti R-King, Satria, pokoknya motor yang ganas-ganas larinya itu biasanya api businya ada, tapi motornya itu tidak mau hidup dikarenakan sepi magnetnya itu patah ya. Sepi magnet patah. Mungkin kalau motor oprek yang punya motor korekan-korekan 2 tak yang kencang-kencang banget itu pasti udah mengalami lah kan, namanya sepi magnet patah dikarenakan motornya itu kencang banget lah, raungan RPM-nya responsif banget. Jadi sepi magnetnya itu kadang patah. Nah, di situ mogok motornya karena pengapian pun ini ada aturannya ya. Jadi titik pengapian itu pada saat di TMA ya, pada saat piston menuju puncak kompresi. Jadi jika waktu timing pengapian itu tidak pas, motor itu tidak akan menyala. Bahkan diselah hanya nembak tetapi tidak mau menyala. Itu penyakitnya biasanya dari sepi magnet yang patah. Mungkin ada sebagian permasalahan lagi, kompresi ada,
bahan bakar ada, pengapian ada, titik pengapiannya sudah pas juga, spimanya tidak putus, stop gagetnya tidak error, motornya masih tidak mau hidup, berarti itu motornya biasanya motornya itu mau nyusahin ya kalau seperti itu. Tetapi menurut pengalaman, jika motor seperti itu semuanya sudah komplit semua, motornya masih tidak mau nyala. Kadang-kadang ini kalau penyakit motor yang aneh, pada saat seperti ini dibuka seperti ini, dia api businya ada. Pas kita pasang cangklong businya, ternyata motornya itu tidak mau hidup karena di dalam api businya itu tidak ada. Itu dikarenakan cangklong busi bocor. Oke, jika cangklong busi bocor berarti jika dites seperti ini, misalkan apinya ada, dikarenakan ini tidak bocor ya di sini, dan pas kita pasang ke rumah cangklongnya seperti ini, jadi apinya itu tidak tersalurkan ke dalam busi, tetapi loncat ya apinya itu dari dalam cangklong, dari kabel ke bodi dia loncat. Itu penyebab motor mogok juga. Mungkin ada sebagian seseorang yang pernah mengalami pada saat memakai ground strap dan kabel koilnya itu dia sudah jelek, maka motornya itu dia jadi mogok karena listrik di kabel busi loncat ke kabel lilitan ground strap. Itu juga penyebab motor mogok juga. Api ada tetapi motor mogok, itu yang bikin bingung. Ya itu kadang kalau bikin ground strap terus kabel businya jelek, dibikin ground strap itu kadang kalau kena air suka mogok. Nah, oke, jadi setiap permasalahan motor itu selalu ada solusi, selalu ada keterangan, dan selalu ada penjelasan. Jadi jika seperti yang tadi, kompresi ada, bahan bakar ada, api busi ada, pas kita pasang tetapi motornya tidak hidup, berarti itu kadang bocor ya dari api busi, api koil tidak menuju ke busi, ke dalam pembakaran, tetapi loncat di luar di cangklong. Mungkin kalau kita lihat nggak akan kelihatan ya, tapi kadang kalau kita raba di sini, kalau cangklong busi bocor pas mesin diselah, kita raba di sini di luar, dia agak nyetrum sedikit. Mungkin kalau nggak mau megang takut nyetrum, berarti kita bawa ke tempat gelap motornya. Nah di situ kita lihat dan dengarkan ada suara peletak, strum yang kabur, listrik kabur, ataupun ada nanti kelihatan kalau di tempat gelap dia ada seperti halilintar seperti itu, ada strum bocor. Itu juga penyebab motor mogok juga, walaupun semuanya komplit, tidak ada kerusakan, tetapi motornya mogok. Oke, seperti itu. Mungkin sebagian juga ada yang pernah mengalami seperti ini. Motor itu kadang hidup, kadang mati, kadang hidup, kadang mati, mati, terus hidup, mati, hidup, mati, hidup. Pokoknya bikin bingung banget. Motor kadang hidup, kadang mati. Motor itu diselah nyala pas standar 2-nya dilepasin, motornya mau jalan. Nah mati lagi, berarti itu pengalaman saya kalau di motor injeksi seperti ini, motor Beat, berarti kalau motornya pas standar 2 nyala, pas dibangunin standar 2-nya mati, dia biasanya di sini ya kabel spool itu banyak yang terikat. Seperti yang dilihat kabel spool di sini banyak sekali yang diikat-ikat di sini, nanti dia ketarik-tarik dan akhirnya kabelnya itu banyak yang putus ya. Berarti kalau di sebelah sini karena dia tergerak-gerak, berarti kadang putus, kadang nyambung, putus nyambung, putus nyambung seperti itu. Jadi kalau laku, kalau udah putus aja, jadi jangan nyambung lagi seperti itu. Oke, jadi silahkan dicek nanti kalau pas motornya itu kadang hidup kadang mati, pas tanggul mati nih, berarti itu kabel nih digerak-gerak. Kita periksa kabel itu digerak-gerak, berarti mana yang gerak. Pas misalkan shock breakernya gerak, berarti itu jika motor pas tanggul mati, biasanya dari kabel ya, kabel itu udah hampir mau putus seperti itu. Pokoknya dicari saja nanti untuk kabelnya. Kalau tukang oprek pasti bisa lah untuk mengatasinya seperti itu. Ada lagi motor katanya yang pas panas dia mogok, lalu udah dingin hidup lagi. Biasanya kalau pas panas mogok itu kalau 2 tak berarti overhead. Kalau di motor yang radiator overhead juga sama. Tetapi kalau motornya nggak overhead, pas agak panas dia mogok, biasanya pusher lemah atau spool lemah. Biasanya kalau spool, kuil, pokoknya sejenis kumparan ya. Pusher juga dalamnya kumparan. Berarti permasalahannya itu biasanya kalau pas panas mogok, biasanya dari kumparan koil yang panas. Cek dulu kalau pas panas mogok, cek apinya ya. Jadi jangan sampai kita itu bingung bertanya nantinya. Semisalkan kok motor itu bisa mogok pas panas. Nah, kesempatan pada saat motor itu mogok berarti kita cek di bagian pengapiannya. Berarti jika pas mogok pengapiannya hilang, itu bisa jadi dari pusher yang sudah lemah.
Kalau motornya jenis AC biasanya spool pengapiannya sudah lemah. Kalau mungkin ada sebagian motor kita cek pegang koilnya, jika koilnya agak panas berarti itu koilnya yang rusak, tetapi itu jarang kejadian. Jadi jangan bingung, pokoknya kalau motor misalkan kok motor saya panas, mogok pas sudah panas ya, pas di panas itu kita kesempatan pas motornya mogok. Pas motornya mogok kesempatan periksa kompresi, periksa bahan bakar, periksa pengapian di situ. Jadi motor itu tidak bisa disembuhkan pada saat motornya hidup. Oke, dan ada lagi kejadian seperti motor yang businya di depan seperti Post One ataupun Ereking dan yang lainnya. Katanya motor ini kalau nginjak air bannya dia mogok. Nah, kalau motor itu kalau nginjak air bannya mogok berarti kemungkinan kalau di motor yang mesinnya di belakang roda, misalkan motor bebek, motor sport atau dan yang biasanya spakbornya itu nggak ada, cangklong busi bocor, jadi air menyiprat ke cangklong busi. Semisalkan air menyiprat ke cangklong busi, ke busi, nah maka di api businya itu konslet di luar, itu mogok. Berarti ada sebagian orang yang pernah bercerita, mungkin ada sebagian juga yang bercerita kayak ini, pokoknya pas nginjak air motor itu mogok. Nah, itu diakibatkan karena cangklong busi yang bocor kendor, pokoknya terciprat air dari depan ban, itu penyebab motor mogok pas menginjak ataupun melindas genangan air. Mungkin masih banyak juga ya penyebab motor-motor mogok tetapi penyakitnya aneh. Mungkin yang saya ketahui hanya itu, dan hanya saya mengetahui dari semua kejadian yang dari kolom komentar yang telah masuk. Dan dari segi pengalaman yang sudah saya alami, mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan baru tentang masalah motor mogok yang aneh susah hidupnya, mungkin nanti masuk di kolom komentar dan saya akan buatkan lagi tutorialnya. Oke, jadi untuk cara pengecekannya yaitu yang seperti tadi, dan oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk trik-trik ngaco lainnya dan video selanjutnya silahkan klik subscribe ya dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa tahun depan.